Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah Statistika Sosial 2. Kami yang beranggotakan Saya Ari Widodo. Saya Karisma Ramdini. Dan saya Lina Yoktavia. Kami akan menyampaikan hasil hipotesis penelitian dari judul penelitian yang berjudul Pengaruh Layanan Peminjaman Buku Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta terhadap proses akademik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Lalu ada frekuensi tabel dari dimensi koleksi buku UPT. Ada indikator pertanyaan dari koleksi buku UPT diperoleh jawaban biasa saja terhadap hasil dari pertanyaan yang diberikan tentang koleksi buku UPT. Next. Lalu dari indikator pertanyaan kesesuaian buku dengan pemenuhan kebutuhan pembelajaran diperoleh hasil setuju paling banyak biasa saja sebanyak 14 orang, dan dari indikator pertanyaan kecukupan jumlah buku diperoleh paling banyak tidak setuju, yaitu ada 9 orang. Next. Dari indikator pertanyaan pencarian koleksi buku diperoleh tidak setuju, yaitu sebanyak 11 orang, dan dari keseringan menggunakan buku itu diperoleh hasil jawaban biasa saja sebanyak 15 orang. Nah, dari indikator pertanyaan kendala meminjam buku diperoleh hasil tidak setuju, yaitu sebanyak 10 orang, dan kelancaran meminjam buku diperoleh paling banyak hasil setuju, yaitu 12 orang. Next. Dari frekuensi tabel, indikator pertanyaan nilai kesesuaian buku terhadap pengerjaan buku diperoleh skala dari 60 sampai 80, yaitu sebanyak 14 orang, dan dari lama peminjaman buku terhadap pemenuhan kebutuhan diperoleh menjawab sangat berpengaruh sebanyak 15 orang. Lalu dari indikator pertanyaan kepuasan terhadap waktu lama peminjaman buku diperoleh paling banyak itu hasilnya puas, yaitu sebanyak 17 orang, dan dari intensitas keseringan meminjam buku diperoleh jawaban biasa saja, yaitu sebanyak 15 orang. Dari indikator perpanjangan waktu peminjaman buku diperoleh paling banyak setuju sebanyak 19 orang. Dari indikator kesesuaian jumlah buku yang dipinjam terhadap waktu diperoleh jawaban setuju sebanyak 12 orang. Next. Dari indikator pertanyaan tingkat kepuasan terhadap jumlah buku yang dipinjam rata-rata paling banyak menjawab setuju dengan jumlah 13 orang. Next. Jumlah buku yang dipinjam membantu memenuhi tugas-tugas. Paling banyak menjawab adalah jumlah 19 orang. Kemudian dari indikator peminjam buku rentang waktu sebulan itu menjawab paling banyak tidak setuju sebanyak 9 orang. Next. Selanjutnya, dari indikator pemanfaatan buku dalam mengerjakan tugas, paling banyak itu menjawab setuju dengan jumlah 12 orang. Kemudian indikator kepuasan hasil pengerjaan tugas, pengerjaan UAS, paling banyak menjawab puas sebanyak 17 orang. Dari indikator kepuasan hasil indeks prestasi semester, menjawab paling banyak setuju sebanyak 20 orang. Kemudian dari indikator ketersediaan mempengaruhi hasil tugas menjawab paling banyak rata-rata sama aja antara biasa saja dengan mempengaruhi sebanyak 13 orang memiliki nilai yang sama. Next.
Dari indikator kewajiban menggunakan buku dalam pengerjaan tugas, paling banyak menjawab sebanyak 15 orang, sangat setuju. Dan keterbantuan SAP dalam melihat perencanaan perkuliahan, paling banyak menjawab sangat membantu, 10 orang. Selanjutnya, indikator kesediaan referensi yang diharuskan dosen, tersedia di UPT. Paling banyak menjawab sebanyak tidak setuju, sebanyak 14 orang. Next. Di sini ada presentasi program studi yang menjawab pertanyaan dari indikator pertanyaan dari kuesioner kita. PPKN sebanyak 3 orang, perjalanan wisata sebanyak 1 orang, pendidikan sejarah sebanyak 4 orang, pendidikan geografi sebanyak 1 orang, pendidikan agama Islam sebanyak 4 orang, dan paling banyak pendidikan sosiologi sebanyak 8 orang, sosiologi 4 orang, IPS 3 orang, kemudian ilmu komunikasi dan hubungan masyarakat sebanyak 1 orang. Terus frekuensi angkatan yang paling banyak menjawab, angkatan 2018 sebanyak 25 orang. Dengan hasil statistik bahwasannya valid menunjukkan program 30 program studi dengan angkatan valid dengan rata-rata 2,83. Next. Ini berikut adalah pie chart dari program studi yang menjawab kuesioner kita. Yang berwarna biru dari PPKN, yang berwarna pink dari perjalanan wisata, dan selanjutnya. Lanjut aja. Ini angkatan yang menjawab seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya angkatan 2018 paling banyak menjawab kuesioner kita. Lanjut. Berikut adalah hasil uji persyaratan 1, nilai MEAN dari koleksi buku UPT sebanyak 2,80 dengan standar deviasi 8,7. Kemudian dari kesesuaian buku dengan pemenuhan kebutuhan pembelajaran memiliki MEAN 3,07 dan standar deviasi 868. Kemudian kecukupan jumlah buku memiliki MEAN 2,77 dengan standar deviasi 1104. Kemudian pencarian koleksi buku memiliki MEAN 2,57 dengan standar deviasi 1,006. Kemudian nilai kepuasan koleksi buku memiliki MEAN 3,43 dengan standar deviasi 728. Kemudian referensi buku membantu tugas kuliah memiliki MEAN jawaban 3,53 dengan standar deviasi 819. Kemudian keseringan menggunakan buku memiliki MEAN 3,33 dengan standar deviasi 711. Kemudian kendala meminjam buku memiliki MEAN 2,90 dengan standar deviasi 1062. Kemudian kelancaran meminjam buku memiliki MEAN 3,63 dengan standar deviasi 999. Kemudian nilai kesesuaian buku terhadap pengerjaan tugas kayaknya. Ini 3,47 dengan standar deviasi 681. Lanjut. Selanjutnya, lama peminjaman buku, indikator lama peminjaman buku terhadap pemenuhan kebutuhan itu memiliki MEAN 3,90 dengan standar deviasi 0,712. Selanjutnya, kepuasan terhadap waktu lama peminjaman buku memiliki MEAN 3,57 dengan standar deviasi 0,858. Kemudian intensitas keseringan buku meminjam buku memiliki MEAN 3,00 dengan standar deviasi 1,114. Kemudian perpanjangan waktu peminjaman buku memiliki MEAN 3,77 dengan standar deviasi 0,728. Kesesuaian jumlah yang dipinjam terhadap waktu memiliki MEAN 3,30 dengan standar deviasi 0,988. Kemudian tingkat kepuasan terhadap jumlah buku yang dipinjam memiliki MEAN 3,50 dengan standar deviasi 0,820. Kemudian jumlah buku yang dipinjam memenuhi kebutuhan 3,33 dengan
dengan standar deviasi 9,00. Kemudian jumlah buku yang dipinjam membantu memenuhi tugas-tugas memiliki kemean 3,57 dengan standar deviasi 0,817. Kemudian peminjaman buku rentan waktu sebulan dengan memiliki kemean 2,60 dengan standar deviasi 1,329. Pemanfaatan buku dalam mengerjakan tugas memiliki kemean 3,83 dengan standar deviasi 0,834. Kepuasan hasil pengerjaan tugas 3,83 dengan standar deviasi 0,648. Yang terakhir, kepuasan hasil pengerjaan tugas memiliki kemean 3,63 dengan standar deviasi 0,556. Lanjut. Selanjutnya ada dari indikator pertanyaan kepuasan hasil pengerjaan UAS. MEAN-nya itu senilai 3,47 dan standar deviasinya 0,730. Lalu dari kepuasan hasil indeks prestasi semester senilai 3,67 dengan standar deviasinya 0,844. Dari ketersediaan mempengaruhi hasil tugas diperoleh MEAN 3,60 dan hasil standar deviasi itu 0,724. Dari jumlah referensi yang harus diharuskan dosen diperoleh MEAN 2,67 dengan standar deviasi 0,922. Ketersediaan referensi lain di perpustakaan diperoleh MEAN 3,17 dengan standar deviasi yaitu 1,177. Kewajiban menggunakan buku dalam pengerjaan tugas MEAN-nya itu 4,23 dengan standar deviasi 9,35. Keterbantuan SAP dalam melihat rencana perkuliahan yaitu MEAN-nya diperoleh 3,83 dengan standar deviasi 1,085. Dari ketersediaan referensi diharuskan dosen tersedia di UPT. MEAN-nya itu nilai 2,67 dengan standar deviasi 0,884. Lalu dari koleksi perpustakaan diperoleh MEAN 2,93 dengan standar deviasi 0,690. Pengerjaan tugas UTS dan UAS diperoleh MEAN 3,37 dengan standar deviasi 0,591 dan waktu peminjaman buku diperoleh MEAN 3,51 dan standar deviasinya itu 0,442. Next. Lalu dari indikator pertanyaan jumlah peminjaman buku diperoleh MEAN 3,33 dengan standar deviasi 0,605. Hasil belajar diperoleh MEAN 3,64 dengan standar deviasi 0,431. Satuan acara perkuliahan atau SAP diperoleh MEAN 3,31 dengan standar deviasi 0,530. Dari indikator pertanyaan pelayanan peminjaman buku PT Perpustakaan diperoleh MEAN 39,20 dengan standar deviasi 5,222 dan indikator pertanyaan proses akademik diperoleh MEAN 61,23 dengan standar deviasi 6,937. Next. Baik. Selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis dari judul kami itu, di sini ada hipotesis asosiatif dan hipotesis statistika. Hipotesis asosiatif yakni terdapat hubungan positif antara pengaruh pelayanan peminjaman buku perpustakaan Universitas Negeri Jakarta terhadap proses akademik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dengan begitu, hipotesis statistikanya dapat digambarkan HO.2 rho sama dengan 0, yang artinya tidak terdapat hubungan antara pengaruh pelayanan peminjaman buku terhadap proses akademik mahasiswa. Yang kedua itu HA.2 rho tidak sama dengan 0, yang artinya terdapat hubungan kurang lebih positif antara pelayanan peminjaman buku terhadap proses akademik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Next. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit mengenai hasil uji validitas dan reliabilitas. Next. Nah, yang pertama itu ada dimensi koleksi perpustakaan. Di sini itu correlation Pearsonnya itu yang pertama terkait pertanyaan koleksi buku PT 0,686, kemudian kesesuaian buku dengan pemenuhan kebutuhan pembelajaran sebesar 0,814, kecukupan jumlah buku correlation Pearsonnya itu 0,855,
pencarian koleksi buku 0,718, pertanyaan terkait nilai kepuasan koleksi buku 0,642, di mana dari data hasil statistik menggunakan SPSS di atas dinyatakan semua data valid karena di atas 0,361. Di sini statistik reliabilitasnya yaitu 0,798, di mana berarti dimensi ini tuh reliable karena di atas 0,361. Next. Baik, selanjutnya itu dalam dimensi pengerjaan tugas UTS dan UAS. Di sini correlation person-nya itu dari pertanyaan pertama, referensi buku membantu tugas kuliah, itu mendapatkan 0,685, terus keseringan menggunakan buku 0,530, kendala dalam meminjam buku 0,699, kelancaran meminjam buku 0,753, nilai kesesuaian buku terhadap pengerjaan buku 0,768. Sehingga data statistik setelah diuji menggunakan SPSS di atas dinyatakan semua data valid karena di atas 0,361 dan reliability statistikanya 0,711 yang berarti data reliable karena di atas 0,361. Selanjutnya dalam dimensi waktu peminjaman buku. Di sini dalam pertanyaan pertama yaitu mengenai lama peminjaman buku terhadap pemenuhan kebutuhan, menggunakan correlation person-nya itu mendapatkan nilai 0,539. Kemudian dalam pertanyaan kepuasan terhadap waktu lama peminjaman buku mendapatkan 0,290. Dalam intensitas keseringan peminjaman buku mendapatkan nilai 0,406. Dalam pertanyaan perpanjangan waktu peminjaman buku mendapatkan nilai 0,831. Di dalam pertanyaan kesesuaian jumlah buku yang dipinjam terhadap waktu peminjaman buku yang diberikan yaitu 0,525. Dari hasil statistik menggunakan uji SPSS di atas dinyatakan 4 data valid dan 1 data tidak valid, yaitu terkait kepuasan terhadap waktu lama peminjaman buku. Karena 0,290 itu di bawah dari 0,361 sehingga tidak valid. Kemudian reliability statistikanya itu mendapatkan nilai 0,227, di mana berarti dimensi waktu peminjaman buku kurang reliable karena di bawah 0,361. Selanjutnya, di dalam dimensi jumlah peminjaman buku. Oke, selanjutnya di dalam dimensi jumlah peminjaman buku. Di sini ada yang pertama tuh pertanyaan mengenai tingkat kepuasan mahasiswa terhadap jumlah buku yang dipinjam, yaitu setelah dihitung menggunakan correlation person-nya itu mendapatkan nilai sebesar 0,619. Kemudian dalam pertanyaan jumlah buku yang dipinjam apakah memenuhi kebutuhan, itu mendapatkan correlation person-nya itu 0,551. Kemudian dalam pertanyaan yang berikutnya, jumlah buku yang dipinjam membantu memenuhi tugas-tugas mendapatkan nilai 0,576. Di dalam pertanyaan peminjaman buku dalam rentang waktu sebulan yang telah dipinjam, mendapatkan correlation person-nya sebesar 701. Kemudian di dalam pertanyaan pemanfaatan buku dalam mengerjakan tugas oleh mahasiswa mendapatkan 0,741. Dengan begitu, dari hasil statistik menggunakan uji SPSS di atas dinyatakan semua data valid karena di atas 0,361. Kemudian statistik reliability-nya atau reliability statistiknya mendapatkan nilai 0,619, di mana berarti dimensi jumlah peminjaman buku ini reliable karena di atas 0,361. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Widodo. Baik, selanjutnya adalah mengenai dimensi hasil belajar. Nah, di sini dimensi hasil belajar dari person correlation diuji, uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama itu kepuasan hasil pengerjaan tugas didapat nilai 0,543, kepuasan hasil pengerjaan UTS didapat nilai 0,754, kepuasan hasil pengerjaan UAS didapat hasil 0,705, kepuasan hasil indeks prestasi semester 0,701, dan ketersediaan mempengaruhi hasil tugas 0,384. Dari uji validitas, dinyatakan semua data valid karena di atas 0,361. Dan hasil reliabilitasnya juga nilainya adalah 0,578 yang berarti di atas 0,361 yang berarti data dimensi hasil belajar reliable. Lanjut. Sebentar.
Nah, selanjutnya dimensi satuan acara perkuliahan. Untuk indikator yang pertama, jumlah referensi yang diharuskan dosen didapat nilai 0,532, terus ketersediaan referensi lain di perpustakaan didapat nilai 0,599, kewajiban menggunakan buku dalam pengerjaan tugas 0,557, keterbantuan SAP dalam melihat rencana perkuliahan 0,442, dan ketersediaan referensi yang diharuskan dosen tersedia di UPT Perpustakaan 0,511. Dari semua data uji validitas, dinyatakan data valid karena di atas 0,361. Kemudian untuk hasil reliabilitasnya itu nilainya 0,346, yang artinya di bawah 0,361. Berarti nilai dimensi satuan acara perkuliahan ini itu kurang reliable. Nah, lanjut di sini ada analisis korelasi bivariate person. Ya, analisis korelasi bivariate person. Jadi antara variabel X yaitu pelayanan peminjaman buku PT Perpustakaan dengan variabel Y proses akademik. Nah, dari kedua itu didapat nilai korelasinya atau nilai persennya itu 0,662. Ya. Dan untuk melihat hipotesis, untuk menguji hipotesis, itu kita melihat signifikansi dua childnya di situ. Di situ didapat nilai di sini 0,000, yang artinya dikurang data itu kurang dari 0,005. Maka hipotesis 0 HO tadi ditolak, yang artinya berarti kalau HO ditolak, HA atau hipotesis alternatifnya diterima, yaitu berarti adanya terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y, yaitu antara pelayanan peminjaman buku PT Perpustakaan dengan proses akademik dengan nilai 0,662. Nah, selanjutnya setelah data tadi diuji dengan korelasi bivariate person antara variabel X dan variabel Y, untuk selanjutnya apakah nanti kita akan menguji parametrik atau non-parametrik, selanjutnya kita akan melihat data berdistribusi normal atau tidak. Nah, melalui uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, ya, kenapa menggunakan Shapiro-Wilk? Karena di sini data respondennya di bawah 50, yaitu kami mendapatkan hanya 30 responden saja, gitu. Nah, dengan nilai signifikan di sini 0,269 untuk variabel X dan 0,259 untuk variabel Y. Maka dapat dinyatakan bahwa uji normalitas data lebih dari 0,005, yang artinya data variabel X dan data variabel Y berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji homogenitas, itu dilihat bahwa nilai dari proses akademik ya mendapatkan signifikansi 0,061, yang artinya data tersebut lebih dari 0,005, yang dapat dinyatakan bahwa data tersebut datanya homogen. Nah, selanjutnya kita ke analisa data di sini. Nah, untuk analisa data, karena tadi sudah dijelaskan bahwa data berdistribusi normal, maka analisis datanya menggunakan analisis parametrik. Nah, di sini kami menggunakan uji regresi linear sederhana. Yang pertama uji F hitung. Nah, uji F hitung atau melalui ujian ANOVA di SPSS dengan variabel X itu prediktornya, prediktor itu variabel X yaitu pelayanan peminjaman buku PT Perpustakaan, dan variabel Y-nya itu dependent variable atau proses akademik, didapat nilai F hitungnya 21,866 dengan signifikansi 0,000. Nah, dari situ bisa dilihat, kita bandingkan dengan F-tabel. F-tabel itu rumusnya adalah KNK. Ya. Jadi K itu variabel X-nya 1, K itu variabel X, N-nya itu jumlah responden, dan K-nya itu adalah variabel X tadi. Nah, K itu kan 1, N-nya 30, K-nya 1, berarti 1 dia dengan 30 dikurang 1, yaitu 29. Yaitu didapat nilai 4,18 F-tabelnya. Nah, maka dapat disimpulkan jika F hitung di data kami ini lebih dari F-tabel, maka dapat dinyatakan variabel X itu dapat mempengaruhi variabel Y. Dan juga dengan cara yang kedua itu melihat nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya di sini 0,000, yang berarti datanya kurang dari 0,005. Tuh. Nah, selanjutnya untuk analisa data kami menggunakan kelompok menggunakan analisa uji T. Nah, di sini
bisa dilihat bahwa variabel X dengan uji T dan dependent variable dengan variabel Y itu proses akademik dengan nilai uji T di sini didapat 4,676 melalui SPSS dan signifikansinya 0,000. Nah, dari data kita akan bandingkan dengan T-tabel. Nah, T-tabel itu rumusnya menggunakan dia N-nya 30 itu dikurang 2, jadi N dikurang 2 berbanding dengan signifikansi data penelitian sosial itu 95% yang artinya 0,005. Artinya T28 berbanding di sini 0,005 gitu. Nah, didapat T-tabelnya itu 2,763. Nah, maka dapat disimpulkan data kami itu nilainya 4,676 lebih dari 2,763. Artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, dengan signifikansi juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data kami itu kurang dari 0,005. Yang berarti pengaruh antara pelayanan pinjaman buku PT perpustakaan dengan proses akademik itu mempengaruhi secara parsial. Jadi ada pengaruh utuh di situ. Ya. Oke, dan juga nilainya positif di sini, tidak negatif. Nah, kemudian kesimpulannya adalah tadi bahwa penelitian kami itu terdapat hubungan positif. Jadi uji hipotesis tadi dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif. Maka hipotesis asosiatifnya dapat diterima dan hipotesis statistiknya kita menggunakan hipotesis alternatif, yaitu terdapat hubungan. Jadi tidak sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pelayanan peminjaman buku terhadap proses akademik mahasiswa FIS UNJ memiliki pengaruh yang kuat antara keduanya, yaitu antara variabel X dengan variabel Y. Sini. Nah, dalam hal ini berarti bahwa mahasiswa meminjam buku di UPT Perpustakaan untuk menunjang atau memenuhi kebutuhan proses akademik dan perkuliahannya dalam hal pengerjaan baik tugas, US, dan UAS. Oke, segitu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.